Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togi Martumanurung dengan NPM 2335-10308. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari materi grafik komputer. Nah, di import implementation ASP.LT ini digunakan untuk visualisasi pustaka untuk menampilkan hasil dalam bentuk grafik atau komputer. Fungsi midpoint circle ini untuk menggambar lingkaran dengan algoritma midpoint. Ya, baru CX, CYR ini fungsinya untuk koordinat pusat lingkaran dan jari-jarinya. Nah, inisial awalnya itu ini X adalah 0, Y sama dengan R, P sama dengan 1 kurang R, dan point sama dengan tutup kurung. Nah, X sama dengan 0 dan Y sama dengan R ini titik paling atas dalam lingkaran. Baru P sama dengan 1 kurang R ini nilai awal dari parameter keputusan yang menentukan arah lingkaran piksel selanjutnya. Point ini digunakan untuk menyimpan semua titik piksel hasil perhitungan. Nah, selanjutnya ini plot circle point-nya. Di sini ada X, CX tambah X. Di sini ini menggunakan simetri 8 bagian atau 8 oktan dari lingkaran. Jadi cukup menghitung satu titik dan dari titik itu bisa diketahui 7 titik lainnya. Selanjutnya ini memanggil fungsi plot circle point ini untuk titik awal. Sini ada, sini baru mulai menggambarkan dari titik 0 dan R. Baru ini log perhitungan titik selanjutnya ada while X lebih kecil dari Y, X tambah sama dengan 1, if P lebih kecil dari 0, P tambah sama dengan 2 kali X tambah 1. Else-nya Y kurang sama dengan 1, P tambah sama dengan 2 kali X kurang Y tambah 1. Plot circle point CX, CY, X, dan Y. Looping ini bergerak dari titik 0, R sampai X lebih besar sama dengan Y. Jika P lebih besar dari 0, maka piksel sebelah kanan. Baru jika P lebih besar dari 0, maka piksel diagonal bawah kanan. Kemudian panggil plot circle-nya, circle points-nya untuk mendapatkan 8 titik simetrik dari hasil langkah tersebut. Selanjutnya return point ini digunakan untuk mengembalikan semua titik. Baru pusat X, pusat Y sama dengan 8,14, diameter 4, radius sama dengan diameter 2. Ini digunakan untuk menentukan posisi pusat lingkaran dari 8,14 dan jari-jari 2. Selanjutnya mendapatkan dan menampilkan titiknya. Ini titik lingkaran sama dengan midpoint, point circle pusat X, pusat Y, radius. Nah, digunakan untuk mendapatkan titik lingkarannya. Baru ada
Ini tampilkan hasilnya. Ini untuk menampilkan hasil dari digital lingkarannya. Baru masuk visualisasinya. Ini zip titik lingkaran ini digunakan untuk memisahkan X dan Y untuk plotting. Baru scatter ini digunakan untuk menampilkan titik-titik piksel dari lingkaran. Baru PL titil ini untuk lingkaran digital. Baru PLTGC Asset Aspect ini digunakan untuk agar lingkaran tidak terlihat lonjong. Baru PLT Show ini digunakan untuk menampilkan plot. Nah, inilah hasil dari lingkaran digitalnya. Ini yang titik digital lingkarannya ada 6,13, 6,14, 6,15, 7,12, 7,16, 8,12, 8,16, 9,12, 9,16, 10,13, 10,14, dan 10,15. Ini adalah outputnya, gambarnya. Kode ini untuk mengimplementasikan algoritma midpoint untuk menggambar lingkaran. Inilah lingkarannya. Dia ada 3, 6, 9, 12 titik. Menggunakan koordinat piksel secara efisien dengan hanya menggunakan operasi integer. Nah, algoritma ini sangat cepat dan cocok untuk digunakan dalam grafik raster seperti yang digunakan dalam game, editor pixel, dan antarmuka grafis. Oke, selanjutnya kita soal nomor 2. Ada sebuah garis yang melalui titik A, buka kurung 4,8, tutup kurung, dan titik B 7,11 yang ditransformasikan dengan matriks T 2/4, 4/2. Nah, di sini ada code-nya. Import numpy as np import matplotlib pyplot aspect ini. Numpy digunakan untuk komputasi numerik, khususnya array dan operasi matriks. Matplotlib pyplot aspect ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Selanjutnya kita mendefinisikan titik awalnya. A sama dengan MP array 4,8, B sama dengan MP array 7,11. Titik A berada di koordinat 4,8 dan titik B berada di koordinat 7,11. Kedua titik ini membentuk sebuah garis lurus dari A ke B. Selanjutnya kita matriks transformasi linearnya. Ini ada T sama dengan MP array 2,4 dan 4,2. Matriks ini akan diterapkan pada vektor posisi dari titik A dan B untuk melakukan transformasi linear seperti rotasi, skala, shear, atau kombinasi. Selanjutnya kita mencari transformasi titiknya. Ini ada A trans sama dengan T at A, B trans sama dengan T at B. Simbol at digunakan untuk perkalian matriks. Nah, misalnya nih A sama dengan 4/8 sama dengan A pangkat 1 dan T kali A sama dengan 2/4 dan 4/2. Dan hasilnya 4/8 sama dengan 2 kali 4 tambah 4 kali 8. Yang bawahnya sini 4 kali 4 tambah 2 kali 8. Yang hasilnya 40/32. Jadi A trans ini sama dengan 40,32. Yang B-nya nanti kita buat. Nanti yang B-nya dilakukan dengan proses yang sama. Nah, cetak hasilnya. Ini kita mencetak hasil transformasinya. Sini ada print.
titik A setelah transformasi, tampil A trans, dan print titik B setelah transformasi. Code ini menampilkan titik hasil transformasi di konsol. Ini membantu memverifikasi apakah transformasi dilakukan dengan benar. Visualisasi garis sebelum dan sesudah transformasi. PLT plot A kurung 0, B buka kurung 0, dan A buka kurung 1, dan B buka kurung 1. RO label sebelum transformasi. RO adalah warna merah dengan lingkaran 0 di titik dan garis min antar titik menunjukkan garis sebelum transformasi. Baru selanjutnya ada Go. Ini Go. Warna hijau dengan format yang sama menunjukkan garis setelah transformasi. Label akan digunakan dalam legenda untuk membedakan keduanya. Baru ini ada pusat pengaturan visualisasinya yang ada PLT Legend, menampilkan legenda berdasarkan label dari plot. Baru PLT Title ini untuk judul dari grafik. PLT Grid ke kurung true ini menampilkan grid untuk memudahkan pembacaan koordinat. PLT label dan Y label ini label sumbu X dan Y. PLT axis equal ini menjaga agar skala sumbu X dan Y sama, agar garis tidak tampak terdistorsi. Plot show ini menampilkan grafik. Titik A setelah transformasi ada NP in 64 kurung 40/32. Nah, tadi itu hasilnya dari 2 kali 4 tambah 4 kali 8 di titik A-nya, dan 4 kali 4 tambah 2 kali 8, 40/32. Selanjutnya titik B-nya setelah transformasi ini ada 58 dan 50. Ini adalah output atau garis oleh matriks T-nya. Yang merah sebelum transformasi, yang hijau setelah transformasi. Ini matriks T ini merupakan jenis transformasi linear yang menggabungkan scaling dan sharing atau pergeseran sudut. Efeknya terhadap garis dari titik A ke B. Ya, garis diputar secara sebagian atau tidak hanya rotasi penuh, dan diperbesar panjangnya, lalu digeser arahnya karena efek shear atau karena komponen bukan nol di luar diagonal utamanya. Ini ada garis merah dan garis hijaunya. Dari garis merah adalah posisi awal dari A ke B. Sedangkan garis hijau ini adalah garis hasil setelah transformasi linear. Ini ada garis hijaunya dari ini ke sini ya. Oke, sekianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam.